channel YouTube kami. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa dapat kembali melaksanakan manasik haji online yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu jamaah haji sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan kembali melaksanakan manasik haji online yang sudah sampai pada sesi ke-22 yang bertema layanan dan ibadah pasca Armuzna, tawaf ifadah dan sa'i, serta tawaf wada dan persiapan kepulangan. Dan sudah hadir bersama saya beliau Bapak Imam Khairi SAG ME selaku Ketua Tim HDIKUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Mas Fira. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan ngobrol dan sharing bersama Bapak Imam Khairi terkait dengan layanan dan ibadah pasca Armuzna, serta tawaf wada dan persiapan kepulangan. Baik Bapak Ibu jamaah haji sekalian, mari kita mulai bersama sesi manasik haji pada siang hari ini. Kepada Bapak Imam Khairi, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah haji yang berbahagia rahimakumullah dimanapun berada. Mbak Safira yang sudah mengantarkan kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas rahmat karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan manasik haji secara online yang sudah pada sesi yang ke-22. Dan tema kita hari ini berkaitan dengan layanan dan ibadah pasca Armusna. Ini berarti sudah menjelang-menjelang akhir ya, sebelum kepulangan tentunya. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan mulai dari kepulangan jamaah haji dari Mina menuju ke Mekah. Jadi asumsinya berarti kita akan mulai dari tanggal 12 Dzulhijjah. Atau bisa juga nanti di tanggal 13 Dzulhijjah. Karena jamaah haji yang em, nafar awal ya, itu meninggalkan Mina di tanggal 12. Sementara jamaah yang nafar tsani nanti meninggalkan Mina di tanggal 13. Bapak Ibu jamaah haji akan kembali ke Mekah tanggal berapa? Nah, ini sifatnya opsional. Jadi jamaah haji ini boleh untuk nafar awal tanggal 12, boleh juga nafar tsani tanggal 13. Pemerintah juga tidak menyarankan atau mendorong jamaah haji ini untuk nafar awal atau nafar tsani. Jadi ini opsional diserahkan kepada pemerintah meskipun kalau pemerintah Arab Saudi itu desain makronya idealnya 50% nafar awal, 50% nafar tsani. Tetapi itu bukan dalam konteks peribadatan, tetapi dalam konteks untuk mengatur supaya tidak terjadi overload perjalanan, kemudian mengalami kemacetan pada tanggal 12 atau tanggal 13. Jadi lebih pada persoalan mitigasi resiko keselamatan. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya yang selama ini berlangsung, kurang lebih sekitar 70% jamaah haji itu nafar awal. Ini praktek realnya. Ya. 30% kurang lebih nafar tsani. Karena semula yang berencana nafar tsani itu begitu sampai di tanggal 12 di Mina, itu banyak juga yang berubah pikiran gitu. Oh, begitu di Mina ini
terasa sekali keterbatasan fasilitas toilet misalnya, kemudian tempat tidur yang juga terbatas, kemudian suasananya yang sampai tahun ini kan masih di musim panas ya. Akhirnya kemudian banyak juga yang berubah pikiran, yang semula berencana nafar tsani berubah ke nafar awal. Sehingga secara real, data beberapa tahun terakhir itu jamaah nafar awal kurang lebih di angka 70%. Nah, jamaah pilih yang mana silakan saja. Ya, yang penting kembali ke Mekah gitu. Juga. Jangan di Mina terus gitu. Jadi masalah nanti gitu ya. Jadi harus pulang ke Mekah yang penting ya. Di tanggal 12 atau tanggal 13 ini. Nah, setelah kemudian ke Mekah, ya kembali ke hotel maknanya ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tentu yang pertama beristirahat karena perjalanan jamaah haji mulai tanggal 8 di Arafah, wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh, ya, itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Kondisi fisiknya lelah, capek gitu ya, terkuras, maka setelah pulang kembali ke Mekah, ke hotel, itu diseyukiakan untuk terlebih dahulu beristirahat, memulihkan kondisi fisik. Nah, ini yang disarankan ya. Apalagi bagi jamaah haji yang kepulangannya masih lama. Artinya masa tinggal di Mekah itu masih cukup panjang. Nah, kecuali bagi jamaah haji yang harus segera pulang, kira-kira di kloter 1 sampai dengan kloter 5, ya gelombang 1, itu berarti harus segera mempersiapkan kepulangan dan karenanya begitu sampai di Mekah, itu segera bersiap untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Tetapi bagi kloter-kloter yang lain, apalagi gelombang 2, itu masa tinggalnya masih lama, ya itu bisa kemudian melaksanakan tawaf ifadah itu tidak harus mepet-mepet setelah kemudian pulang dari Mina. Istirahat dulu, ya. Kenapa? Sebab batas waktu tawaf ifadah itu panjang. Kalau dalam kitab-kitab fikih, tawaf ifadah itu batas waktunya selama orangnya masih hidup itu boleh. Tapi kalau jamaah haji Indonesia kan nggak mungkin. Sampai kapan Pak? Sampai masih hidup? Ya nggak bisa ya. Sampai sebelum pulang kan gitu ya. Artinya kalau jamaah gelombang 2 masih punya masa tinggal lama di Mekah, ya sampai sebelum dia pulang, dia masih boleh untuk melaksanakan ifadah dan sa'i. Maka tidak usah keburu-buru, ya yang penting fisiknya kemudian dibolehkan dulu, supaya kemudian sehat, ya sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ini. Kemudian kalau ada jamaah yang sudah tawaf ifadah dan sa'i sebelumnya bagaimana? Ya sudah. Apakah ada kemungkinannya? Ada. Kapan itu? Di tanggal 10 Zulhijjah setelah lempar jumroh akobah dan cukur. Tetapi ya pola ini sangat tidak disarankan karena sangat beresiko. Karena di tanggal 10 itu, kalau ada jamaah yang akan berangkat dari Mina menuju Mekah, kemudian melaksanakan ifadah dan sa'i, satu-satunya transportasi itu jalan kaki. Ya, jadi harus yang betul-betul fit, yang sehat, gitu ya. Kemudian jalan kaki menuju ke Masjidil Haram, selesai tawaf ifadah sa'i, balik lagi ke Mina. Ini kalau kondisi tidak fit sangat berbahaya. Selain juga jarak membutuhkan energi, potensi tersesat ini besar. Karenanya bagi jamaah ya yang tanggal 10 di Mina ini diharapkan tetap berada di Mina. Tawaf ifadah sa'inya itu diakhirkan setelah kembali ke Mekah. Nah, ya ada saja sih yang kemudian biasanya mendahulukan ifadah dan sa'i. Siapa itu? Biasanya pasangan-pasangan yang masih relatif agak muda.
Perlunya apa? Supaya segera tahalul tsani gitu ya. Nah, terus nanti melanjutkan dengan ya dengan istrinya kan begitu ya. Nah, ini biasanya itu ya. Tetapi kalau misalnya ada di antara terutama ibu-ibu yang pasangan usia subur ya, yang kemudian harus segera pulang ke Indonesia. Jadi ini gelombang satu awal. Lalu dalam hitungan kalkulasi kebiasaan dia, di dalam tanggal-tanggal mungkin ya, tanggal 13, 14, 15 Dzulhijjah, yang di saat itu dia segera bersiap pulang, kok diprediksikan dia datang bulan. Nah, ini khusus bagi perempuan yang akan datang bulan di tanggal-tanggal pasca Mina, sementara dia harus segera pulang, maka boleh mengupayakan untuk menyegerakan tawaf ifadah di tanggal 10. Tetapi syarat ketentuan berlaku. Satu kalau sehat, ya, dia mampu untuk jalan, ya, nggak mudah tersesat dan ngerti arah-arah, ya, tahu kemana harus berangkat, tahu kemana kembali. Tapi kalau sekiranya tidak, boleh juga kemudian konsultasi ke dokter untuk menggunakan pil penahan haid. Ya, di bawah koordinasi atau arahan dokter supaya kemudian dia bisa tunda menstruasinya beberapa waktu sampai kemudian ibadah ini rangkaiannya selesai. Kalau terpaksa kemudian ternyata dia menstruasi juga sementara harus pulang, ya nanti ada solusinya. Jadi tidak ada yang kemudian tidak mendapatkan solusi. Nah, ya, semua keadaan jamaah ini mesti kemudian ada solusi teknisnya. Baik yang masih punya waktu lama di Mekah maupun yang segera pulang. Nah, ini hal pertama yang akan dilakukan atau yang harus dilakukan jamaah ketika kembali dari Mina. Setelah itu, setelah kemudian istirahat cukup, maka jamaah nanti bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Tata caranya sama dengan tawaf pada saat kedatangan atau tawaf umroh atau tawaf sunnah. Tata cara sa'i juga sama dan saya yakin ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan awal ketika kita memulai manasik online ini. Jadi tidak perlu kita ulang kembali. Intinya kemudian ketika kemudian sudah istirahat, kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ifadah dan sa'i. Menggunakan apa? Menggunakan bus. Ya. Saya merujuk tahun lalu. Kalau tahun lalu 2024 bis sholawat di Mekah itu mulai beroperasi kembali pasca Armusna itu di tanggal 14 Dzulhijjah jam 00:30. Jadi kalau ada yang nafar awal tanggal 12, berarti dia nunggu sampai besok tanggal 13. Nah, 13 malam, ya, malam 14, jam 00:30, itu bis sholawat sudah beroperasi. Kalau yang jamaah nafar thani, dia pulang tanggal 13, maka malam harinya itu bis sholawat sudah beroperasi. Jadi memang kemarin ini sangat cepat ya beroperasinya karena di tahun sebelumnya kalau tidak salah baru di tanggal 15 atau 16 itu baru beroperasi. Nah, tahun kemarin itu di tanggal 14 Zulhijjah jam 00:30. Ya, berarti jam setengah satu malam tanggal malam 13 14 ya. Ini sudah mulai beroperasi. Nah, kemudian bisa jamaah nanti ya naik bis sholawat sebagaimana ketika Praarmusna ya itu kemudian berangkat ke Masjidil Haram secara berombongan diatur dengan ketua regunya, ketua rombongannya supaya nanti pelaksanaan ibadahnya tawaf ifadah dan sa'inya lancar. Yang perlu kita tahu, situasi pasca Armusna ini adalah situasi puncak. Seluruh jamaah haji akan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Ya, maka nanti di tanggal-tanggal itu, mulai tanggal 12 sore, ya, 13 terus ke belakang,
itu Masjidil Haram penuh luar biasa. Kalau beruntung, boleh jadi Bapak Ibu, para jamaah bisa kemudian turun di lantai dasar yang dekat dengan Ka'bah. Di Matof, tempat tawaf yang dekat dengan Ka'bah. Tapi biasanya, andaikan bisa masuk, itu full dari ujung ke ujung, dari tengah sampai ke pinggir, itu lautan manusia yang tawaf. Gitu ya. Dan itu buka tutup. Kalau penuh, ya ditutup, semua naikin ke lantai atas. Terus sampai lantai paling atas nantinya. Maka para jamaah sekalian, tawaf wado ini membutuhkan energi yang luar biasa. Terutama kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan tempat di lantai atas. Jadi kalau kita di lantai atas, ya tidak di matoh bagian dasar, tawaf itu 7 kali putaran. Itu sekitar 1 jam lebih 10 atau lebih 15 menit lah. Standar menurut pengalaman yang pernah kita lakukan kira-kira sekitar 1 jam lebih 10 atau 15 menit. Ditambah dengan sa'inya nanti 7 kali. Kalau sa'i standar ya, mau di lantai manapun, 1, 2, 3 atau lantai atas yang lantai 4 itu pun sama panjangnya. Jadi nggak ada perbedaan kalau sa'i. Yang berbeda itu kalau nanti tawaf. Nah, karena akan menempuh jarak yang dimungkinkan panjang ketika tawaf dan sa'i ini karena sangat padat dan kita tidak bisa untuk selalu misalnya berharap di lantai dasar. Bagi jamaah-jamaah yang dalam kondisi sakit, tidak fit, punya keterbatasan secara fisik, maka boleh untuk menggunakan kursi roda. Baik kursi roda yang didorong oleh keluarga atau didorong oleh teman segerombolan atau Sampai kemudian menggunakan jasa sewa. Di sana ada jasa sewa kursi roda. Kalau pada saat sebelum Arafah, itu menurut tahun lalu ya, pengalaman tahun lalu kira-kira di angka 250 real untuk tawaf dan sa'i. Anggap kalau real itu kurang lebih 4.000 berarti sekitar 1 juta. Itu sebelum Arafah. Tapi kalau pada puncak haji, ya pasca Armuzna, Arafah Muzdalifah Mina, untuk ifadah sa'i itu di angka sekitar 500 sampai 600 real. Untuk tawaf ifadah dan sa'i. Berarti sekitar 2 juta atau 2,5 juta yang diperlukan. Ini perlu kami sampaikan supaya jamaah yang memang dari sejak di tanah air, terutama ya, yang punya keterbatasan gerak fisik dan membutuhkan alat bantu kursi roda, itu sekaligus mempersiapkan kebutuhan biayanya. Ya, jangan sampai nanti menjelang pelaksanaan ternyata atau manajemen keuangannya nggak benar, sudah kadung beli oleh-oleh duitnya habis ya, begitu ifadah sa'i nggak kuat ya, temennya juga capek untuk dorong, mau sewa jasa kursi roda nggak punya duit, nah ini kan repot akhirnya, dia juga repot, yang lain mungkin juga repot kan gitu. Artinya bagi saudara-saudara, bapak ibu, para jamaah yang punya keterbatasan, ya harus mengkalkulasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus yang akan dia butuhkan, terutama untuk memenuhi jasa sewa ini. Yang lebih murah itu kalau tahun lalu ada disiapkan eh, tahun 2024 itu namanya skuter matic ya. Kalau kemarin itu diubah menjadi mobil golf. Jadi satu mobil golf panjang itu diisi beberapa jamaah itu juga membayar tetapi lebih murah. Jadi kalau tawaf sa'i tadi kalau pakai kursi roda itu 500 sampai 600 real, kalau pakai jasa mobil golf atau skuter matic itu diangkat sekitar 115 real. Ya, jadi lebih murah. Cuma masalahnya, Bapak Ibu sekalian, kalau di tanggal-tanggal 13, 14, itu ngantrinya beli tiket, itu kadang-kadang sampai 3-4 jam. Lama sekali, gitu ya. Oleh sebab itu kami sarankan bagi jamaah, apalagi punya keterbatasan.
Dan dia masih punya masa tinggal yang lama di Mekah untuk tidak apa menyegerakan supaya kemudian dia terhindar dari resiko-resiko yang beresiko untuk mengganggu atau membuat dia menjadi sangat lelah. Nah, ini situasi di tanggal-tanggal itu, ya. Namun yang perlu dicatat, ifadah dan sa'i ini bagian dari rukun, maka tidak boleh untuk ditinggal, ya. Tidak hanya itu, ya. Status jamaah haji yang pulang dari Mina, yang ketika di Mina dia sudah melaksanakan lempar jumur akobah plus cukur, berarti dia berstatus tahalul awal. Masih ingat ya, Ibu sekalian, tahalul awal, ada dua tahalul kalau haji itu, tahalul awal dan tahalul tani. Ya, tahalul pertama dan kedua. Nah, yang pulang dari Mina ke Mekah di tanggal 12 atau di tanggal 13 yang dia ini belum melaksanakan ifadah dan sa'i, berarti dia berstatus lepas dari larangan ihram ya seluruhnya kecuali berhubungan badan suami istri yang disebut dengan status tahalul awal. Ya. Dengan demikian, ya, dia ini belum tuntas ihramnya, belum tuntas bertahalul dengan status tahalul tsani sampai dia melaksanakan ifadah dan sa'i. Maka masih tertahan di situ sehingga jamaah haji yang sudah pulang ke hotel, kemudian dia istirahat, menunggu untuk pelaksanaan ifadah dan sa'i, dia ada satu larangan yang nggak boleh dilakukan. Dalam hal dia membawa pasangan suami istri, maka dia tidak boleh melakukan hubungan badan. Ya, ini penting. Kenapa? Karena hampir setiap tahun itu ada saja jamaah yang melakukan pelanggaran. Ya, soal ini, gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya sebut tanggal 10 langsung ke Mekah, ifadah sa'i ya supaya takhalul sani, ya konteksnya ini. Supaya kemudian dia lepas seluruhnya dari larangan ihram sehingga kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, nah, sampai kemudian selesainya ifadah dan sa'i berarti masih ada satu larangan. Maka ini bagian rukun yang harus dilaksanakan. Bagi jamaah yang sakit, resiko tinggi, yang punya keterbatasan, sudahlah itu belakang-belakang saja. Istirahat dulu, ya. Syukur-syukur nanti kemudian bisa dibantu oleh teman-temannya yang sudah selesai duluan, yang sehat-sehat, mereka bisa istirahat, selesai dulu, baru belakangan kemudian mengantar jamaah yang lemah, yang sakit, yang resiko tinggi ini. Nah, apakah kemudian pakai ihram? Sudah enggak. Karena ihram sudah dilepas ketika selesai cukur di Mina. Tanggal 10. Jadi tanggal 10 setelah lempar jumrah akobah kembali kemudian ke tenda Mina lalu bercukur ya. Setelah cukur statusnya sudah tahalul awal lepas pakaian ihram sehingga sudah tidak ada lagi hambatan dalam soal pakaian. Begitu pulang ke Mekah ini sudah selesai pakaiannya. Kembali ke pakaian biasa gitu ya. Ini untuk pelaksanaan tawaf ifadah. Nah, bagi jamaah yang di rumah sakit, bagaimana? Pada tanggal 8 atau tanggal 9, ya, itu ada sebagian jamaah yang mungkin berangkat ke Arafah, tapi nggak sempat wukuf karena sakit. Atau di tanggal 8 memang tidak berangkat ke Arafah karena sakit. Ini ada dua kemungkinan. Sakit ini ada yang masih kuat untuk diberangkatkan ke Arafah, dinaikkan bus, yang disebut dengan safari wukuf. Berangkat di tanggal 9 siang, kira-kira jam 11 lah atau jam setengah 11, diberangkatkan dari KKHI, ini Kesehatan Haji Indonesia, atau dalam 2 tahun terakhir, itu juga ada safari wukuf khusus lansia, diberangkatkan dari hotel, hotel penampungan, kemudian menuju ke Arafah, pakai bis, yang kuat duduk ya duduk, yang nggak kuat berarti baring, ya. Yang butuh infus ya diinfus di bis itu, kemudian berangkat ke Arafah,
di dalam bus itu melaksanakan prosesi wukuf, khutbahnya di situ, sholatnya di situ, doanya di situ, sampai nanti di Arafah berapa waktu, kemudian kembali lagi ke KKHI atau kembali lagi ke hotel di mana jamaah tadi berangkat. Pertanyaannya, di tanggal 13 atau 14, ketika jamaah haji dari Mina pada pulang ke hotel, ya, ini kan melaksanakan ifadah dan sa'i. Pertanyaannya, jamaah yang berada dalam perawatan karena sakit ini bagaimana ifadah sa'inya? Ya. Ifadah sa'i jamaah ini, kalau kemudian jamaahnya kembali sehat dan kembali ke kloter bersama jamaah lain sebelum pulang, maka dia melaksanakan ifadah sa'i sebelum kepulangan dibantu oleh teman-teman jamaah di regu dan rombongannya. Tetapi kalau kemudian kloternya jamaah ini, ya, yang satu di rumah sakit, yang lain menjelang kepulangan dia sudah mau pulang, ternyata orangnya belum balik ke kloter. Bagaimana kemudian? Yang begini ini mengambil pendapat yang membolehkan untuk melaksanakan badal tawaf ifadah. Ada beberapa pendapat yang dipakai dan dirujuk di Kementerian Agama. Misalnya fatwanya Imam Ar-Romli, kemudian juga fatwanya Al-Azhar. Itu membolehkan untuk badal tawaf ifadah bagi jamaah yang berstatus ma'dub. Ma'dub itu kondisinya fisik sudah lemah. Dia tidak mungkin untuk didorong karena sudah ketergantungan misalnya dengan alat atau kondisinya sangat beresiko gitu ya. Yang demikian ini boleh kemudian dibadalkan oleh jamaah yang lain. Alasannya apa? Alasannya wong haji saja bisa dibadalkan, apalagi sebagian dari rukun haji tentu lebih bisa dibadalkan. Ini dibadalkan oleh siapa nih? Oleh keluarga, kalau dia punya, atau kalau tidak ada, oleh petugas yang bersama dengan dia di kloter, ya, atau oleh ketua regu, ketua rombongan, atau jamaah lain. Jadi siapapun ini bisa kemudian membadalkan tawaf ifadah dan sa'inya jamaah yang tadi. Kenapa? Sebab kalau jamaah tadi ini kemudian tidak kembali ke kloter, berarti dia akan pulang, ya, dia akan ditinggal dan pulang entah kapan bersama dengan kloter yang lain di kemudian hari. Ya, resikonya apa? Resikonya setelah kemudian kloter di mana dia berasal ini pulang, jamaah ini sudah tidak ada lagi yang mendampingi peribadatan dia. Nanti tinggal urusan kapan dia pulang. Apakah dia fisiknya kuat untuk pulang? Menurut keterangan medis, apakah ada seat pesawat yang dimungkinkan? Dan apakah rangkaian ibadahnya tuntas atau belum? Kalau tiga ini terpenuhi, seatnya ada, fisiknya kuat, rekam ibadahnya selesai, dia dipulangkan. Ya, persoalannya untuk selesainya ifadah dan sa'i ini, tidak ada lagi yang akan bisa membantu kecuali teman-teman dia dalam kloter yang sama, ya. Sementara kloternya sudah pulang duluan. Nah, ini yang eh, kondisi inilah yang kemudian menuntut atau mengharuskan penyelesaian dengan cara badal tawaf ifadah. Ya, tata caranya sama, ya, cuma niatnya saja diniatkan untuk dalam rangka melaksanakan ibadahnya si fulan, si fulan, si fulan. Nah, kemudian sa'i, saya kira sa'i ini sudah dibahas juga di sebelumnya. Nah, cuma yang berbeda begini, kalau ketika umroh setelah tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali perjalanan, itu kan cukur jamaahnya. Kalau umroh ya. Ya, kemudian cukur dan selesai umrohnya. Pertanyaannya, kalau tawaf ifadah dan sa'i, apakah setelah ifadah dan sa'i itu diakhiri dengan cukur? Tidak. Kenapa? Karena cukurnya itu sudah dilaksanakan di Mina tanggal 10. Kecuali jamanya belum cukur. Tapi kalau jamaah belum cukur, berarti ketika dia ifadah sa'i masih pakai ihram. Karena belum takhalul awal.
Dan itu hampir nggak mungkin terjadi. Karena akan menanggung ikhram dalam waktu yang lebih lama. Rata-rata di Mina tanggal 10 selesai Jumrah Aqobah itu cukur. Sehingga dia berstatus halal awal, ganti pakaian biasa. Nah, dengan demikian ketika dia ifadah sa'i sudah pakai pakaian biasa, tidak lagi pakai ikhram, selesai ifadah sa'i sudah nggak perlu cukur karena cukurnya sudah di Mina. Andaikan cukur juga belum ada rambutnya. Ya, kenapa? Itu kan baru 2-3 hari. Kemarin udah dicukur gundul itu di Mina itu. Rata-rata kan gundul ya, karena gundul itu didoakan Rasul itu 3 kali. Kalau yang nggak gundul cuma pendek itu didoakan sekali bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan nggak gundul itu ya. Nah, maka itu sudah dalam kondisi gundul gitu ya. Kalau dia gundul, kalau enggak ya sudah dalam kondisi bertahalul dicukur ketika dia di Mina gitu. Maka nggak ada lagi cukur ya. Cuma tetap kemudian dia melaksanakan sa'i. Ya, terutama bagi haji tamattu kecuali bagi haji ifrod atau kiron yang ketika dia tawaf kudum awal datang di Mekah, setelah tawaf kudum dia melaksanakan sa'i, maka tidak perlu lagi melaksanakan sa'i setelah tawaf ifadah. Tapi karena 99% jamaah Indonesia ini tamattu, ya, hajinya tamattu, termasuk dari Yogyakarta, itu ya saya belum pernah menemui yang non tamattu ya, yang pakai ifrad atau kiron gitu. Maka berarti setelah ifadah itu dia melaksanakan sa'i. 7 kali sudah selesai. Nah, dengan demikian setelah kemudian dia tawaf, ifadah dan sa'i berarti dia sudah berstatus tahalul tsani, sudah selesai semua rangkaian ibadah haji, ya, tidak ada lagi larangan ihram bagi jamaah. Nanti terakhir tinggal melaksanakan satu wajib haji yaitu tawaf wada. Nah, sebelum ke tawaf wada, tadi saya sampaikan terkait dengan wanita yang mau pulang, kemudian ternyata dia menstruasi. Padahal kalau tawaf itu kan syaratnya harus suci. Bagaimana penyikapannya? Pertama ditunggu. Tunggu. Kalau masa pulangnya masih lama dan kemudian dimungkinkan dalam masa sebelum pulang ini menstruasinya selesai, ditunggu. Begitu selesai, nanti ke Masjidil Haram, ifadah dan sa'i. Atau dia boleh minum obat sebelumnya tentunya ya. Minum obat penahan haid. Tetapi harus di bawah pengawasan atau pendampingan dokter. Karena banyak juga ini yang kemudian bermasalah ini. Karena hormonal ini macam-macam respon tubuhnya, ada yang lancar, ada yang tidak, ada yang berhenti memang, ada yang kemudian berhenti sebentar, keluar lagi, terus begitu. Ada yang kemudian berhenti dan tidak pernah kembali, itu juga ada gitu ya. Semacam ini ya. Maka kalau kemudian akan melakukan pilihan ini, itu harus konsultasi dengan dokter. Kalau ternyata dengan konsultasi dan minum obat pun misalnya, dia tetap menstruasi misalnya, keluar. Bagaimana? Selang dalam waktu dia menunggu itu, ya, perempuan ini, jamaah ini, itu hendaknya melihat kemungkinan jeda-jeda suci. Jadi misalnya, oh nggak keluar ini, bersih. Udah, kalau bersih segera mandi, ya, mandi besar, kemudian segera bersiap, tawaf, pakai pembalut yang rapat, berangkat ke haram, ifadah sa'i. Kalau pulang dilihat ada lagi, itu nggak masalah. Jadi jeda suci itu berkategori suci, kita ikuti pendapat Syafi'iyah. Ya, itu kategori termasuk suci. Kalau ternyata jeda suci pun nggak ada, jadi masih deres sebelum pulang ini, belum kemudian berhenti, bagaimana? Boleh ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Apa pendapatnya? Beliau membolehkan tawaf dalam keadaan haid. Tetapi konsekuensinya dikenakan dam membayar 1 ekor unta. Unta sekarang kira-kira 20 sampai 25 juta lah. Ya. Lah Pak, ini sangunya aja nggak ada segitu Pak gitu ya. Apalagi udah habis ini beli oleh-oleh kan gitu. Mana mau beli unta Pak kan gitu ya. Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak punya uang sudah habis misalnya. Nah, kalau Oma sudah nggak ada lagi duitnya, sementara dia harus segera pulang, masih menstruasi,
Maka yang terakhir itu boleh ikut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang beliau berpendapat ya suci itu tidak menjadi syarat sahnya tawaf dalam kondisi kedaruratan ketika tidak ada lagi waktu menunggu dan harus segera pulang. Maka mereka boleh ini ya mandi yang bersih, pakai pembalut yang rapat, berangkat ke haram, ya yang penting nggak menetes, tawaf, sa'i selesai kembali, ya dan dia tidak dikenakan dam. Pendapat yang terakhir. Tetapi pemberlakuan pendapat ini tidak boleh langsung lompat yang terakhir. Ya, begitu main langsung yang terakhir nggak bisa, harus tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, diikhtiari, dilihat, ada nggak jeda sucinya. Ya, punya duit apa enggak, baru kemudian kalau enggak ada lagi ya sudah. Itu berarti sudah pakai mendapat solusi yang terakhir. Sehingga penerapannya bersifat bertahap atau bersifat gradual. Ya. Nah ini yang dilakukan jamaah untuk selesainya ifadah dan sa'i. Setelah itu apa? Kalau dia masih punya masa tunggu yang lama, ya berarti dia melaksanakan kegiatan peribadatan sebagaimana sebelum dia ke Arafah. Kalau fisiknya sehat, kuat, ke Masjidil Haram, melaksanakan ibadah, apakah mau tawaf sunnah, kalau mampu, atau kemudian dia mau baca Quran, ya, mau iktikaf, mau sholat sunnah, bersedekah, dan lain-lain. Ya, sebagaimana ketika dulu sebelum ke Arafah atau Ar-Musna. Lalu menjaga kesehatan, ya, makan, ya, olahraga, yang sakit ya diobati, yang butuh perawatan ya dirujuk, gitu ya dan seterusnya ya sampai kemudian datangnya masa kepulangan dan biasanya yang masih punya duit ya belanja gitu ya sampai duitnya habis gitu yang belanjanya kebanyakannya di kargo itu ya bagian dari skema-skema standar ketika menjelang kepulangan. Nah, tahun 2024 kemarin ini saya cerita kemarin itu konsumsi disiapkan penuh ya. Artinya ketika pulang dari Mina kembali ke Mekah itu sudah ada jatah konsumsinya karena tahun lalu juga disiapkan makanan dalam bentuk siap saji. Tahun ini bagaimana 2025 nanti kita tunggu informasi dari layanan luar negeri itu konsep layanan konsumsinya seperti apa di tahun ini. Apakah sama dengan tahun kemarin ataukah berbeda? Ini saya kira kita sama-sama menunggu. Nanti insya Allah akan ada informasi. Ya, kaitannya apa? Tentu kaitannya dengan apa yang perlu panjenengan siapkan. Kalau ternyata di sana sudah disiapkan makan penuh gitu ya, ya berarti sudah nggak perlu lagi membawa beras gitu ya. Paling-paling ya membawa sekedar untuk selingan supaya lidah kita mungkin masih merasa nyaman kalau makan. Apakah membawa kering tempel apalah ya yang bisa dibawa dalam rangka untuk eh, apa namanya panjangan makan bisa dengan lahap gitu ya. Nah ini sebatas itu saja. Tapi nanti kita tunggu karena ini belum ada informasi yang secara definitif ya bisa kita sampaikan. Tapi saya kira dalam waktu dekat itu akan ada informasi yang lebih pasti gitu ya. Nah setelah kemudian menjelang pulang, anggaplah kemudian ini setelah selesai semua ya tawaf ifadah, sa'i selesai, masa tunggu selesai, menjelang kepulangan. Nah menjelang kepulangan jamaah haji melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. Mayoritas berpendapat wajib. Ya. Tetapi ada sebagian yang berpendapat sunnah. Imam Malik misalnya itu pendapatnya sunnah. Nah, bagi yang berpendapat wajib, itu ada sebagian jamaah yang mendapat rukhsah untuk gugur kewajibannya dan tidak dikenakan dam. Siapa itu? Wanita yang sedang haid atau kemudian nifas, ya, termasuk orang-orang jamaah yang kondisinya tua, resiko tinggi, sakit, secara fisik tidak mungkin untuk melaksanakan tawaf ifadah dan akan memberatkan tawaf wada dan akan memberatkan. Maka kalau seperti itu dia termasuk mendapatkan rukhsah. Dia ini mendapatkan keringanan ya untuk tidak tawaf wada dan tidak dikenakan dam ya. Nah, kapan dilakukan? Dilakukannya paling lambat ya
12 jam sebelum jadwal keberangkatan pulang ke Indonesia. Bagi jamaah gelombang 1 atau bagi jamaah gelombang 2 berarti 12 jam paling lambat sebelum jadwal keberangkatan menuju ke Madinah. Ini kalau jamaah gelombang 2. Ini 12 jam. Kenapa kemudian 12 jam? Itu waktu yang relatif dipandang aman. Kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, jamaah misalnya begitu tawaf wada, selesai dia bingung misalnya. Atau nyasar ke sektor yang lain. Butuh waktu untuk nganter. Itu insya Allah dipandang cukup untuk pada saat keberangkatan. Itu kemudian tidak ada jamaah yang tercecer. Atau waktunya pulang, waktunya berangkat dia nggak ada. Karena akan mengganggu sekali. Dan pengalaman kita ya hampir selalu saja ada jamaah-jamaahnya begini. Terutama yang memaksakan diri. Misalnya jadwalnya keberangkatan jam 8 pagi. Atau jam 7 pagi. Nah, arahannya mestinya kalau jam 7 pagi itu tawaf wadahnya tadi malam. Selesai sholat isya. Sehingga begitu pulang ke hotel, dia sudah selesai wadah, pagi bersiap-siap berangkat. Ada saja menjamaah yang memaksa. Ya masih subuhan ke haram. Selesai subuh baru tawaf wadah. Begitu selesai tawaf wadah, bingung dia. Atau jalan pulang. Atau nyasar ke sektor yang lain. Ya, atau mungkin sakit. Pada saatnya kemudian semuanya sudah siap menjelang berangkat, ada satu orang misalnya yang itu nggak pulang-pulang. Padahal harus pulang ke Indonesia misalnya yang gelombang 1 ini. Pesawatnya sudah siap, ya jadwalnya sudah diatur gitu ya. Orangnya nggak ada. Maka kalau kemudian ini dilanggar, beresiko untuk mengganggu kelancaran perjalanan. Tidak cuma dia. Satu kloter yang akan terganggu, bahkan akan berdampak pada yang lain-lain. Maka diatur supaya kemudian tidak terjadi yang demikian ini, ya. Ya, jamaah ini kemudian harus mengikuti pedoman, mengikuti komando dari kloternya, hingga kemudian dia ini tidak belandang lah gitu ya. Harusnya ada ternyata belum pulang itu masalah itu ya, masalah bagi bersama. Nah, ini tawaf wada. Apakah pakai sa'i? Enggak. Jadi tawaf tok, 7 kali putaran, kemudian berpamitan ke Ka'bah, berdoa. Doanya apa? Doanya intinya doa supaya kemudian ini tidak menjadi pertemuan terakhir dan kunjungan terakhir. Berdoa supaya bisa kembali marrah ba'da marrah, berulang-ulang sana ba'da sana ya, setiap tahun gitu ya. Doanya begitu. Nah, pamitan kemudian pulang. Pulangnya apakah harus mundur? Karena ada itu jamaah kalau eh, Bapak Ibu lihat itu ada yang kalau tawaf wada selesai itu dia tidak membelakangi Ka'bah. Jadi ngadepnya ke Ka'bah terus jalannya mundur. Karena alasannya ikram memuliakan kepada Ka'bah. Ya, bagaimana apa seperti itu? Tidak. Itu sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu yang demikian itu tidak ada rujukan, tidak ada acuan yang bisa menjadi landasan. Maka jalannya biasa saja. Ya, begitu pulang ya pulang setelah berpamitan ya tawaf 7 kali kemudian melaksanakan sunnah-sunnahnya ya sholat sunnah di belakang Ibrahim kalau bisa cium hajar aswad kemudian di Hijr Ismail gitu ya di multazam doa lalu pamitan pulang. Nah, bagi perempuan yang dalam keadaan haid itu kan gugur kewajibannya. Bagaimana mereka ini? Mereka ini disunahkan untuk datang ke pelataran masjid. Jadi di luar ya, di luar masjid. Kemudian berpamitan dari situ. Yang sakit gimana? Yang sakit ya nggak usah. Sakit ya nggak. Itu karena sakit dia dapat ruso ya di hotel saja. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk ikut berangkat ya. Lalu kemudian nanti pulang sakit lagi. Nah ini kan jadi ruwet kalau kemudian begitu kan gitu ya. Nah maka ini nggak perlu untuk kemudian memaksakan diri untuk tawaf wada ya atau datang ke depan masjid. Nah setelah selesai, Bapak sekalian, tawaf wada kembali ke hotel ya untuk persiapan kepulangan. Apakah boleh kalau tidur? Boleh. Karena ada jamaah itu yang ngotot kalau tawaf wadanya malam, berangkatnya pagi, maka sudah nggak boleh tidur. Wah, lalu duduk di lobi gitu ya,
Ya, sambil ngantuk-ngantuk, nah begitu pagi menjelang berangkat dia udah meriang masuk angin ya. Ya itu udah jadi masalah baru lagi. Maka selama kita di Mekah dalam konteks untuk persiapan kepulangan itu diperbolehkan. Jadi nggak masalah kalau misalnya setelah tawaf wada malam lalu kemudian pulang ke hotel tidur ya paginya bersiap untuk berangkat pulang ya. Nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, untuk jamaah gelombang satu yang akan pulang ke Indonesia, sebelum kepulangan ini, dan tentunya sebelum juga tawaf wada ini, karena tawaf wada ini 12 jam sebelum kepulangan, itu melakukan penimbangan koper. Kapan? 2 hari sebelum jadwal take off pesawat biasanya. Jadi ini penimbangan itu sebelum pelaksanaan tawaf wada. Ya. Jadi timbang koper dulu eh, dengan ketentuan apa bobot maksimal kopernya itu 32 kilo ya. Kemudian yang tas tenteng itu 7 kilo. Dilarang memasukkan zam-zam gitu ya. Dilarang membawa alat-alat yang bisa meledak ya. Alat-alat yang ada baterai apa namanya? Misalnya pakai remote control itu nggak boleh. Itu sudah diatur dalam ketentuan penerbangan persis bagaimana ketika akan berangkat kemarin. Nah, lalu kopernya diangkut terlebih dahulu, tas tentengnya dibawa bersama jamaah. Ketika nanti naik bus itu dibawa, jadi membawa tas tenteng dan tas dokumen, kopernya udah berangkat duluan. Kira-kira 2 hari sebelum kepulangan. Kalau tawaf wada tadi kan 12 jam sebelum jadwal pulangan. Jadi ini lebih awal gitu ya. Tawaf wada, kemudian penimbangan koper ya, lalu bersiap pulang. Bersiap pulang itu apa saja? Ya berarti mencermati ada nggak barang-barang yang tersisa, yang tercecer di kamarnya, ya. Kalau dia punya barang berharga, apakah uang dan lain-lain, ya simpan dengan baik. Periksa semua sebelum meninggalkan hotel untuk tidak ada yang tertinggal, ya di sana. Lalu bersiap pulang, jamaah gelombang satu naik bus menuju ke Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Nanti di atas bus akan dibagikan paspor, dibagikan tiket gitu ya, dengan membawa tas tenteng dan tas dokumen. Berangkat menuju ke bandara, sudah ikut proses saja ya. Nanti pemeriksaan macam-macam di bandara, imigrasi, ya kemudian naik pesawat dan pulang kembali ke Indonesia. Nah, untuk yang jamaah gelombang 2, berarti kemudian bersiap naik bus menuju ke Madinah. Ya, di Madinah kurang lebih selama 8 hari. Ya, aktivitas di Madinah sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya sama dengan jamaah gelombang satu. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan pasca Armusna ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Masya Allah tadi sudah banyak sekali materi yang disampaikan oleh Pak Imam untuk insya Allah bermanfaat bagi calon jamaah haji. Baik Bapak, tadi sudah disinggung tentang konsumsi di Pasca Armuzna. Itu nanti bagaimana Bapak mekanisme pembagian konsumsi bagi jamaah haji Pasca Armuzna itu? Sama dengan sebelum Armusna ya. Jadi dibagi melalui kloter, karom, dan karu ya. Itu Hmm, argu. Nanti akan dibagi sesuai dengan jam-jam yang sudah diatur. Jadi nggak ada perbedaan kalau pola skemanya untuk konsumsi ini. Mm. baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Imam, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Nggak ada. Baik, Bapak, jika tidak ada, mungkin saya ingin bertanya, Pak, Ya. kepada Pak Imam tentang tadi kan disinggung tentang haid bagi jamaah wanita. Untuk bagaimana sih Pak tata caranya nanti untuk tawaf wada bagi
wanita yang berhalangan seperti haid ataupun nifas begitu. Ya, berarti dia ke Masjidil Haram Nggih. cukup di luar, jadi di pelataran masjid ya. Boleh dari arah belakang, boleh dari arah depan. Jadi kalau depan itu berarti dari kalau ya di sekitar mungkin Zam-Zam Tower sekitarnya itu ya. Atau dari belakang berarti dari arah terminal Ship Amir atau terminal Ajiat itu boleh kemudian di sana, nggak usah masuk, itu kemudian berpamitan. Hmm. Ya pamitan aja, Nggih, nggih. membaca doa sebagaimana doa yang dibaca oleh jamaah yang tawaf wada yang di dalam. Ya, nanti bisa dilihat di buku. Ya, Nggih. doanya itu kurang lebih ya intinya berpamitan supaya tidak menjadi pertemuan terakhir dan bisa kemudian kembali lagi untuk bisa melaksanakan ziarah ke Nggih. Mekah dan Madinah. Ya, Berarti hanya di pelatarannya ya, saja, nggih, Pak. pelatarannya saja. Hmm, baik. Hmm. Mungkin Bapak Ibu yang ada di baik Bapak, mungkin hanya sampai sini. Masya Allah sekali tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Imam tentang bagaimana layanan ibadah pasca Armuzna, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, tawaf wada, dan persiapan kepulangan. Insya Allah dapat difahami oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting maupun di YouTube kami. Baiklah, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin cukup sekian sesi manasik haji yang ke-22 ini pada hari ini. Terima kasih Bapak karena sudah memberikan materi yang Masya Allah ilmunya juga bermanfaat Insya Allah. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah haji yang sudah bergabung. Semoga Bapak Ibu jamaah haji mendapatkan manfaat yang banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Afan ala kuli akhtai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.